Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, dia jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arba'in hijab. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du.
Yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Bungus, Tabuk Kabuang. Yang kita hormati Bapak Kapolsek, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Riki, Pak Riki Babin Kamtip Mas. Yang kita hormati Ketua LPM, yang kita hormati Bapak Lurah, mestinya Bapak Lurah dulu, Bapak Lurah, Ketua LPM. Yang kita hormati pengurus masjid beserta seluruh unsur kepengurusannya. Yang kita hormati pengurus Majelis Taklim, ada Majelis Taklim Indonesia MTI, ada Majelis Taklim Yasinan, ada Badan Kontak Majelis Taklim. Bapak Ibu hadirin jamaah peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Saya tidak akan lama mengaji, paling lama 30 menit. Insya Allah semua persoalan yang akan dikemukakan sangat banyak sekali. Akan tetapi waktu yang membatasi kita, maka kita sampaikan yang sangat penting-penting saja. Bapak Camat, tahun 89 saya buat namanya BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Tahun 2002 saya buat namanya lagi MTI. Tahun 97 sebelum MTI itu namanya PMT, Persatuan Majelis Taklim PMT Kota Padang. Yang keempat baru saya buat Pak Camat namanya Majelis Taklim Yasinan. Saya ketua pertama BKMT Sumatera Barat. Kemudian saya pembina Majelis Taklim Kota Padang Sumatera Barat. Setelah itu menjadi pembina Majelis Taklim Yasinan Tarbiyah Kerti Kota Padang. Kenapa saya buat itu Ibu Bapak? Karena pada waktu itu tak ada orang mengaji di surau, di musola, maka kita buatlah Majelis Taklim. Nah, alhamdulillah Ibu Nuris, Ibu Afni, ibu-ibu yang hadir ini adalah tokoh terdepan berada membina ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih. Ibu-ibu dalam menyampaikan waktu 30 menit, ibu-ibu kuliah dialog. Karena tanda orang sehat itu adalah 5 duduk langsung dialog. Itu tanda orang sehat. Yang kedua, tanda orang sehat itu adalah kalau ada orang mengecek, ia mengecek loh. Tanda orang sehat.
Yang ketiga, tanda orang sehat itu khusus dan tua-tua mencari tempat duduk bisa bersandar. Nah, itu tanda orang sehat. Baik, 9:10 lewat 2 menit. Nah, kita akan selesai jam 10. Ibu-ibu, saya tadi diundang oleh ketua LPM ini. Buya, Amboko adalah murid yang makmur. Ustaz murid yang makmur ya, coba. Kecil Ustaz saya dan murid yang makmur. Amboko murid yang makmur lemah. Acara Ustaz memperingati tahun baru. Alhamdulillah kami juga Pak Camat tadi telah menghadiri acara musabaqah tilawatil Quran tingkat Kota Padang oleh Bapak Wali. Kebetulan Ambo sebagai ketua panitia koordinator tempat, kebetulan Ambo menjadi ketua Masjid Agung Nurul Iman, tentu otomatis menjadi ketua bidang tempat. Baik ibu-ibu, dan telah dilonceng oleh Pak Wali tadi pas jam 5:30. Maka tadinya kami hidup 1443. Nah, sudah tu kita lah hidup kini kau di tahun 1444. Kali saya pakai ibu tu, Pak Camat tadilah memberi penjelasan tegas. Salamuko indak rajin kamar saji, rajin kamar saji. Salamuko indak sumayang di rumah, samayang di rumah. Nalah semayang di rumah, pindah samayang kamar saji. Nah, itu pesan Pak Camat tadi yang bisa ambil. Salamuko indak tahu jorang, kini mulai tahu jorang. Salamuko awak sombong, kini kau indak sombong. Bapak Ibu, alhamdulillah LPM bersama Babin Kamtibmas kerjasama menyelenggarakan kegiatan sebagai tupoksi oleh kepolisian satu sisi, sebagai tanggung jawab oleh LPM di sisi lain, membantu membina masyarakat. Ambo juga aku kenal Pak Ibu Ibu. Nah, jadi Ambo sanang benar mengaji malam ko ibu-ibu bapak mengawak memperingati tahun baru Islam. Kota Padang terakhir ko jangan nak baca dulu isu-isu penting sebelum membuat peringatan. Isu penting dunia dalam baca malam tu bayang ibu tuan malah kalau mau ngaji ibu. Dunia sedang hiruk pikuk persoalan percaturan ekonomi dunia. Indonesia sedang ribut untuk pengganti pemimpin. Ya Bu. Sumatera Barat isu yang sangat penting. Niniak Mama sebagai penghulu adat tidak mempunyai peranan penting karena kemanakan. Nah, itu isu penting. Isu Kota Padang adalah terjadinya tawuran. Ya Bu. Alhamdulillah tadi Bapak Kapolres dengan Pak Wali Kota telah melakukan pertemuan dalam rangka apa? Generasi muda anak-anak awak ke depan. Ibu,
Nah, tawuran itu terjadi karena disebabkan apa yang disampaikan dari Pak Camat tadi. Awak asik dengan diri sendiri, akhirnya awak lupa mengkontrol anak-anak awak. Akibatnya mereka berbuat semena-mena dan mengakibatkan ada insiden. Insiden itu adalah sesungguhnya malu kita orang Sumatera Barat, malu kita orang Padang. Mereka membuat semacam itu di kota Padang. Malu tak kita ibu? Amboca lihat tadi tidak kurang dari 90 media sosial Indonesia itu menjadi berita gagal. Anak malu ada pak-pak lah. Nah, padahal Pak Polisi ya, dari segi tugasnya telah melakukan pengawasan itu. Oleh karena itu syukurlah Ibu ada Babin Kamtibmas yang selalu mengawasi ibu-ibu apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiki. Pak Kiki. Nah, jadi Bapak jalan-jalan saya Pak pakai baju Pak itulah canggih kami mah. Tapi kalau udah jalan-jalan Pak, tapi kami wajah jadi padanya anak-anak masyarakat. Itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Polisi yang telah mengawal keamanan, kenyamanan, ketentraman masyarakat. Baik, itu isu. Isu di bumi. Sebab kau nak baca lu bumi, kau pandang semua baca. Di Bungus kau, yang terjadi adalah yang pertama tidak pedulinya mama kepada kemanakan. Yang kedua tidak pedulinya, tapi kurang peduli bukan tidak, kurang pedulinya pemimpin formal kepada masyarakatnya seperti RT, seperti RW. Nah, maaf kalau salah saya membuat prediksi. Isu yang paling penting di Bungus Taluk Kabuang, karena ini adalah daerah wisata, orang-orang wisata itu berpikir, bertindak, berbuat sesuai dengan budayanya. Kawan-kawan di bumi Taluk Kabuang seolah-olah itu pulalah budayanya, itu pulalah karakternya. Oleh karena itu kita memperingati tahun baru, kita berubah dari segala sesuatu yang jelek kepada sesuatu yang lebih baik. Mari bersama-sama Ibu ikuti saya bacakan. Ya Rasulullah. Coba. Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Ya Habib Allah. Ya Habib Allah. Ya Khalil Allah. Ya Safi Allah. Ya Naji Allah. Ya Safi Allah.
يا سفيع الله يا شفيع الله صلى الله على محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه wasallam. semua ya ibu bapak sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. yang kita peringati itu Nabi. Yang kita peringati itu Rasul. Yang kita peringati itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Yang kita peringati itu adalah teman setia Allah. Yang kita peringati itu adalah orang yang bisa mensucikan diri orang dengan Allah. Yang kita peringati itu adalah orang yang bisa membebaskan perempuan dari kejahatan kaum laki-laki. Yang kita peringati itu adalah orang yang membawa obat atas segala penyakit yang berkembang sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Yang kita peringati itu bapak-bapak ibu-ibu adalah orang yang memberi syafaat, orang yang bisa memberi pertolongan bagi kita nanti di hari akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang kita peringati tahun hijrahnya karena dia yang hijrah. Karena Nabi itu yang hijrah, maka yang bisa memperingati itu adalah orang yang cinta. Orang yang cinta kepada Nabi. Karena sejarahnya adalah orang yang sayang kepada Nabi. Karena di diri Nabi itu ada sebuah cerminan kehidupan manusia sepanjang masa. Itu yang kita peringati. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ambo hormati, ambo akan turunkan bahasa ambo menjadi bahasa yang bisa ditangkap di sana di umum. Nabi Muhammad bukan hanya diperingati oleh kita sekarang, tapi telah diperingati oleh Nabi sebelumnya. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai terakhir kepada Nabi Isa. Dia telah diperingati tahun-tahun kelahirannya. Dia telah diungkap di dalam kitab yang dikarang oleh yang bernama Al-Hamzah Al-Hamzah Al-Maki Al-Madani Imam Al-Muharmaini Al-Barzanji. Kemudian kitab itu dikenal dengan nama kitab Al-Barzanji. Siapa penulisnya? As-Syekh Al-Ja'far Al-Maki Al-Madani Al-Muharmaini Al-Barzanji.
kitab yang diambil, dikutip hampir 14.000 penulis di dunia. Termasuk Mitchell Hart, Christine Dobbin, termasuk Montgomery Ward, termasuk J. Myers. Tahu nggak Ibu? Nggak tahu Ibu? Nggak tahu ya. Tapi Ibu pernah nggak mengenal kitab Barzanji? Ibu pernah nggak mendengar orang merhaban? Ada orang berzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'atu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Itu ditulis di awal buku kitab Al-Barzanji. Nah, itu sudah dibaca. Telah dikisahkan pada kitab Injil, pada kitab Zabur, pada kitab Taurat. Jadi ini yang kita lakukan malam hari ini bukan main-main. Bukan hanya formalistik, legalistik. Bukan hanya sebuah peringatan biasa. Tapi memperingati orang yang cinta, orang yang sayang kepada Nabi yang membawa agama Islam. Itu mukadimah saya. Semoga Bapak tidak terpukau dengan mukadimah itu. Kita lanjutkan, kita punya waktu sedikit lagi. Ya panjang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil sampai umur 63 tahun itu mengalami, menemui, mendapatkan 4 generasi. Kita sekarang ada pada generasi milenial. Ya, tak mungkin saya ceritakan generasi 1, 2, 3 sampai sekarang. Ini generasi ke-19, namanya generasi milenial. 2025-35 namanya generasi Z. 2035-2050 namanya generasi Gold atau generasi emas. Mari saya coba lihat dulu pada zaman Nabi. Nabi melewati 4 generasi. Pertama namanya generasi Zulmul Jahiliyah. Yang kedua generasi Hukmul Jahiliyah. Yang ketiga generasi Tabarruj Al-Jahiliyah. Yang keempat generasi Zulmul Jahiliyah. Nah, coba saya ingin dulu cerita tentang ini. Apa itu generasi Hukmul Jahiliyah? Atau dalam bahasa Al-Quran, apa Hukmul Jahiliyah? Di dalam Al-Quran, hukum kondak jeleh. Manan mama, manan kemanakan, manan adik, manan kakak, manan amak, manan ete, manan uncu, manan Pak Adam. Ada bedanya. Ma pemimpin, ma yang dipimpin, manan gadang, manan tuwo, manan ketek samu. Pada zaman yang namanya apa? Hukmul Jahiliyah, urang samo gadang. Ibu, ngabang bu? Bu ketua? Urang hidup orang samo gadang. Apa akibatnya samo gadang? Urang tidak saling hormat menghormati, cinta mencintai, sayang menyayangi, sapu menyapu, tegur
menegur, dan kurang saling cuek, saling tidak peduli, saling tidak mau membantu, tapi saling merendahkan. Jangan ribut. Namanya generasi hukmul jahiliyah. Siaran baga, siaran cerdia, nan cerdia menjualan bodoh. Nan baga menggaham nan takut. Tak ada hukum, tak ada aturan. Yang kedua, ada namanya yang disebut dengan tabarruj al-jahiliyah. Kama qala ta'ala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ibu, ujung dari tabarruj bebas lesbian, bebas homo, bebas seks, bebas pergaulan, bebas nak mengaji, bebas nak kasurau, bebas nak berilmu, bebas nak sekolah, bebas menjadi orang jahat, bebas narkoba. Ibu, penyakit yang paling berbahaya pada zaman itu adalah narkoba. Ketika itu namanya khamar. Awak kalau sempat tak awak kau diaki khamar itu, kita kecanduan. Kalau sudah dapat kecanduan, orang tidak mau tahu dengan adiknya, kakaknya, bahkan emaknya dizinainya. Sekarang sudah terjadi civil X namanya, kebebasan. Bapak-bapak, ibu, ada pada zaman Nabi? Sudah ada tabarruj al-jahiliyah. Orang bebas berzina, orang bebas ganti istri orang, istri dia. Begitu bapak-bapak. Mereka tidak segan dan tidak malu memperkosa anaknya, cucunya. Pada zaman itu namanya tabarruj al-jahiliyah. Ibu mata ibu pada kita itu belakang. Dan tambah ibu ketean mata ibu ke mataku ya. Jadi jam tubuh jam kurang 5 lebih kan ada boleh. Janganlah dulu rugi. Nah, itu pada zaman Nabi yang kita kenal sekarang dengan LGBT. Pada bahagian yang terpisah dari kota marahnya LGBT itu. Pada kota yang terbanyak pengikut narkoba. Ini bu, bapak-bapak yang saya hormati. Jadi ketika saya bersama Bapak Kapolres yang lama dan Bapak Kapolres yang baru, kita dialog sebagai ketua forum kerukunan umat beragama, di mana kondisi real masyarakat Kota Padang yang sebenarnya. Baik. Nah, yang ketiga ada namanya Zulmul al-Jahiliyah. Pada zaman itu kan ibu mau gue pagang mah. Ibu itu pagang mah. Di mana detektif? Kalau maliang rokok, kalau koruptor rokok, kalau mancilo rokok. Rumahnya gue pagang, ayo nanti. Itu di Bali itu ayam ya Pak. Aku suka madu ayam. Sayang ayam. Bang ayam lo, hari malu dapat ayam gorengnya. Karena masyarakat saling mencurigai, saling tidak mau menghormati hak-hak orang lain. Pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Ibu bapak, maka saya simpulkan, menghadapi itu tadi, Nabi lahir di zaman 4 itu. Al-hukmul jahiliyah, zonnul jahiliyah, hamiyatul jahiliyah, tabarruk al-jahiliyah. Nabi kita lahir dalam zaman itu. Saja yang dibuat oleh Nabi, saja yang kerajaan oleh Nabi, Nabi terima oleh masyarakat. Dan diterima oleh masyarakat. Ketika Nabi melakukan gerakan untuk menentang itu tadi, Nabi diusir. Ibu bapak jangan mengira bahwa Nabi hijrah itu bukan karena Nabi mau hijrah, tapi Nabi diusir. Kata sekarang namanya diintimidasi. Nabi mendapat tekanan, pindah Nabi ke Taif. Saya ketika ke Taif itu, saya menangis itu, Bapak. Masih ada di mana Nabi dikejar, di mana Nabi dilukai, di mana Nabi diludahi, di mana Nabi dilempar, bagaimana Nabi lari ke dalam kolam sebuah tempat di bawah batu, yang kalau ketemulah Nabi oleh mereka pada waktu itu, Nabi itu mati. Masih ada sejarahnya. Di mana itu? Di Taif. Baik. Tapi Nabi berdoa. Kenapa? Karena Nabi merubah kemapanan orang. Ba'a melarang orang berujian, ba'a melarang orang berfitnah, ba'a melarang orang dendam, ba'a melarang orang sakit hati, ba'a melarang orang semena-mena. Itu setelah menjadi budaya, Nabi melarang itu, mereka tidak mau. Maka Nabi diusir, maka Nabi tidak diterima. Menurut ibu yang mau sampaikan tadi ada enggak di buku itu? Menurut ibu loh? Ada. Ada aja. Ya. Yang sombong ada aja ya. Dan melecehkan orang lain ada aja. Dan pendendam ada aja. Ada ya di buku. Menurut ibu di masa ini ada enggak? Tidak ada. Oh, jadi di luar itu saja ada. Di luar itu saja ada ya. Ya, alhamdulillah. Beko kalau ketua, kalau ibu ini bapak saja. Ku ada beli mah. Nah, jadi benda. Baik. Yakin ibu dah ada? Ternyata penyakit itu berkembang pada zaman milenial. Baca itu bos kita zaman milenial 2 minit boleh? Ciri-ciri masyarakat milenial itu adalah asik dengan dirinya sendiri. Asik dengan sadang mengecek waktu cari apa jo, sadang mengaji waktu cari apa jo, sadang bertanaknya menjadi apa jo, sadang berhondanya apa jo, sadang berotonya apa jo. Kalau lo mah apa jo, jago lalu mah apa jo, pai kabuang aja kadang apa jo. Sadang mengaji orang nyoba. Iya ibu. Ada di masjid Pak? Nah, ada. Apa maknanya? Orang di zaman milenial ia hidup asik dengan dirinya sendiri. Baik. Apa akibatnya? Tamunya tigonya asiknya, sadang makannya mapenya. Ya. Baik. Ibu-ibu jamaah yang hormat. Tapi aku cari terkecuali Afrika mereka ya. Kadang ada yang sedang ngaji, sedang khutbah. Tidak ada kerja lain selain daripada mendengarkan khatibnya membaca peyo. Abang tak tuna bahayanya ibu. Manusia asik dengan dirinya sendiri. Salah satu ciri masyarakat milenial. Yang dua,
Ciri-ciri masyarakat milenial itu, mereka tidak peduli dengan orang lain. Memangnya gua pikir ya. Namun tahu dia, rapi lah, mengaji lah, sembahyang lah, puasa lah, segala lah. Yang penting begini, penting lalu galehnya lah. Yang paling berbahaya lagi adalah Tuhan adalah benda. Tuhan mereka pada zaman milenial itu adalah benda. Segala sesuatu diukur dengan benda. Dalam bahasa kerennya, orientasinya berubah. Qaulin wa fi'lin wa ahlakin kulluh lillah, itu tidak boleh. Perkataan, perbuatan, sikap dan tingkah laku mereka dikerjakan hanya untuk Allah, tidak boleh. Beko ada undangan mah kecek Pak Camat atau kecek Pak Lurah. Lihat dong kosnya Pak Lurah. Beko ada pertemuan rapi mah LPM. Ali ada nasi dia gimana sendiri. Baik-baik dah. Sampai begitu. Kenapa? Orientasi orang pada zaman milenial berubah. Dan yang keempat, guru mereka tidak ada lagi terkecuali Google. Google. Baca semayang rancak menyukai Google. Baca Al-Quran, Google. Tahun 2019 bukan memimpin orang umroh ke Mekah ibu. Ada dulu rencana di kawan-kawan ko untuk umroh ko dipasang kata lingo tidak ada dalam saku. Ayo saya nak mengecek awak berjalan saya. Labbaik Allahumma labbaik la. Jadi pimpinan dia apa tadi dia ada demik tadi batal tadi ngo. Silakan anda berlari. Larilah orang. Baca doa Allahumma tawil umurna wa sa'i al-sa. Kecek si Google tadi, kecek one tadi. One mah amo bang jenis sering one tu. Hati bolo beko. Anda sampai di stop lat dan mulailah anda mengangkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Ini tadi gua kan? Dan anda mulai berlari. Berlari. Karena guru mereka pada zaman itu adalah Google. Nah, yang kelima, ciri masyarakat milenial itu ilmu pengetahuan untuk dirinya. Setiang-setiang untuk dirinya. Itu pikir Bapak itu. Baik, masuk zaman Z. Ada lo 5 tandanya, tapi yang paling penting Tuhan tidak ada lagi. Tuhan tidak penting lagi. Beragama kau orang pada itu ada. Orang beragama Kristen, beragama Buddha, beragama Hindu, beragama Islam. Untuk apa? Hanya merek. Apa agama? Islam. Tidak. Apa agama? Kristen. Apa agama? Buddha. Dah. Adakah mereka ke masjid? Adakah mereka mengaji? Adakah mereka menghormati pemimpin? Tidak ada. Karena tadi telah dipengaruhi oleh cara berpikir namanya Z, generasi Z. Oh, yang paling kacau lagi generasi 35 sampai 45, 50 itu disebut dengan generasi gold, generasi emas. Apa itu? Benar-benar Tuhan itu tidak ada lagi, orang tidak peduli lagi. Coba Bapak. Tentu Bapak tanya kamu di mana kita itu Ustaz? Kebetulan saya bulan ini melakukan narasumber penempatan pendidikan Islam di dalam masyarakat milenial, masyarakat Z dan generasi emas itu bagaimana Islam ke depan. Baik, itu jam 10:05. Dari aturan lah berhenti mau menjimat, tapi tidak bertambah seketek. Boleh tambah seketek. Baik. Dalam kondisi yang seperti itu, Nabi Muhammad SAW kesimpulan sampailah kepada puncak bahwa setiap mulut-mulut orang Arab jahiliyah
keluar siapa yang bisa membunuhnya, siapa yang bisa menangkapnya, siapa yang bisa mengembarkasi, kan? Siapa yang bisa mengusirnya, maka keluar pengumuman digantung di Ka'bah, namanya al-mu'allaqah, pengumuman. Siapa yang bisa menangkap Muhammad, ada yang diberi hadiah 100 ekor unta, ada yang 100 ekor kuda. Siapa yang bisa membunuh Muhammad, dia akan diberikan jabatan sebagai presiden. Wah. Ada satu lagi pengumuman yang nomor 4 itu. Siapa yang bisa menyiksa Muhammad, seluruh wanita-wanita cantik Arab diberikan kepadanya. Pas semangat kan tidak? Menurut ibu semangat tak? Orang ketika itu semuanya bersemangat, kecuali hanya 12 orang saja yang tidak bersemangat. Siapa itu? Sahabat setia Nabi. Itu makanya Montgomery Ward, seorang sejarah dunia, menyebutkan bahwa Nabi tidak sukses di Makkah. Nabi tidak sukses di Makkah. Lebih kurang 12 tahun Nabi di Mekah, yang bisa menjadi temannya hanya 12 orang. Saya bertanya kepada Bapak LPM, apa pada orang kawan apa? Sabunus kok kawan? Hah? Sabunus kok kawan? Coba, bisa yakin? Kecek kawannya kau nak boleh rako beko kita kaman saji duka dua kaman saji beko kita kaman nami kapolsek kadu boleh orang tiba di ketua polsek beko kita rapek dua orang datang rapek beko kita gotong royong dua boleh orang tu ndak do nak datang satu lihat itu start dengan kawan. Hah? Nah, bertanya oleh ibu. Ibu, barang-barang punya kawan ibu. Ibu-ibu yang sana nama ibu? Bu A. Bu A. Ah, ibu kok kan apa cepat? Bu R. Bu R. Ya. Nah, barang-barang ibu yang bisa membawa orang kaman saji. Nah, beko ibu tanya diri ibu, bara dan sabananya kawan aku. Walaupun Nabi 2 balai tahun, 2 balai ulang tu jaleh. Ternyata kita tidak punya teman. Boleh, beko awak ada pertemuan beko di Mas Haji Nurul Hidayah peringatan, beko datang ini. Ah jadi ini di bawahnya. Alun tentu dun sana awak kawan awak leda. Alun tentu tetangga awak kawan awak leda. Alun tentu anak awak kawan awak leda. Alun tentu suami awak kawan awak leda. Dudukan kaji kau ibu apa-apa. Kau tanya diri awak seorang. Itu Pak Biru. Nah, Abu berkawan, beko kawan, assalamualaikum. Yo, beko ada acara, beko datang ni. Ia di tibonya. Bara kawan awak dan manani, bara kawan galak. Coba. Bara orang dan sabananya kawan dan untuk galak, bara orang kawan untuk manani. Galak banyak. Mana banyak? Galak. Kawan galak mana do? Dan kawan manani? Boleh dietong. Ketika awak susah, ketika awak sangsai, ketika awak menderita, ketika awak sakit. Tolong ibu renungan. Nah, kalau begitu, lain kaum awak tidak ada lebih kalau 3 atau sampai 4 orang. Nabi hebat. 10 tahun bisa kawannya 2 balai.
banyak. Awak lah 40 tahun umur awak, dak 3 dak sampai kawan awak. Nabi 2 balik tahun berdakwah, dapat kawan 2 balik. 5 saja bersobok 2 balik. Dikomandani oleh 4 orang. Berarti cik orang tu mempunyai kawan 3. Begitu Nabi menghadapi kehidupan, ternyata enggak ada kawan. Kawan tukang jamaah, kawan tukang cemooh, kawan tukang manggalaan awak, kawan tukang simpai, kawan tukang gaduh, kawan tukang fitnah, kawan tukang bu? Banyak kawan. Kawan yang melentehangan, kan ada kawan yang melentehangan, kawan emang. Baik. Akhirnya dalam kondisi yang telah sampai di puncak, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kesimpulan kaji. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a. Wa may yahruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Ba'alai kawanan 2 balik tadi, ya, ada punya di sana? Punya di sana? Ada punya adik? Ada punya bini? Ada punya kakak? Ada punya tetangga? Okey. Betul ibu? Nanu balik orang tadi? Kan ada satu kelompok, nya punya bini, nya punya anak, nya punya kakak, nya punya kampung, nya punya usaha, nya punya toko. Nya punya ladang kambing, nya punya ladang unta, nya punya ladang kudo. Mangecek elah kadul sana, wahai dul sana, ambo pindah ke Madinah bersama Rasulullah. Kecek dul sananya, yo bodoh benawang, yo bodoh wang. Uang ketua RT, uang ketua RW, uang jadi Pak Camat, uang jadi lurah, iko ladang ko uang punya satu. Iko anak gadis ko biniang satu siko. Kemudian iko ladang-ladang waang ko kang tinggalan ko. Ndak bodoh wang tu. Ibu pilih mah. Pilih mengikuti Nabi atau meninggalkan arato jabatan pangkat tuah nama tadi. Nah, ibu, kalau tuan ibu mana ibu pilih? Kalau bapak pilih mah. Dia tidak sadonya, dia di sananya tidak sekolah karena cintakan Nabi ko doh. Yo bodoh nawang. Wang tinggalan, wang jadi lurah siku, wang yang berkuasa di siku, ang tinggalan. Pangke wang jabatan, wang ladang segala macam korma, ang tinggalan. Kini pindah wang lentan tunggu nasi amang setuli doh. Lentan tunggu nasi amang pindah setuli doh. Pindah pak ke tenda. Pindah tenda. Adonan pindah, adonan tidak namun. Baik ibu, amu cerita ke ibu bagaimana proses hijrah. Akhirnya turun ayat ini. Kenapa ayat ini turun? Karena ada yang mau pindah, ada yang tidak mau pindah. Turun ayat. Siapa yang hijrah pada jalan Allah, ia akan memperoleh rezeki di bumi ini luas, terbuka dan lapang. Allah jadikan siapa yang pindah, Allah berikan rezeki kepadanya luas, lapang, melimpah ruah. Allah yang nyebut. Turun ayat. Dijalinlah ke orang dan dua boleh tadi. Ada yang menerima, ada yang tidak mau menerima.
Akhirnya yang menerima mereka 12 orang sepakat, tapi tidak sama pergi. 12 orang sepakat untuk pindah ke Madinah, tapi tidak semuanya berangkat pada waktu itu. Maka ada namanya pemberangkatan yang pertama, pemberangkatan yang kedua, dan pemberangkatan yang ketiga. Ada 3 kali pemberangkatan ke Madinah. Pada 6 rakyat yang kedua 8 orang, 3 sampai. Ayat bagi yang boleh rangkum menerima ayat ini. Siapa yang hijrah kepada Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a. Allah akan jadikan kepadanya rezeki yang berlipat luas, yang banyak sekali dan lapang, serta diberikan kemudahan kepada mereka, kata Allah. Mereka terima. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menemui Allah dan Rasulullah, summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Andaikan kalian keluar bersama Rasulullah menemui Allah bersama Nabi, mati kalian di jalan ke Allah, aku janjikan kepada kalian pahala tempatnya di surga. Wah, tambah kuat hati orang yang boleh orang. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kesimpulan. Barangkailah mereka ke Makkah. Kecek Pak Lurah ko nyagihanlah ke Pak LPM. Kalau Pak LPM ko nak lalu pindah. Pak LPM ko harto, ko pangke, ko jabatan, ko kudo, ko korma, ko unto, ko kudo, ko kambing, ulahlah. Mengeceklah Pak LPM ko ke Pak Lurah dan Pak Lurah, Mamanah dan Pak Lurah. Dan pindah ke Pak Lurah, bangsek Pak Lurah situ. Dan sebenarnya Pak LPM ko dapat mungkin capek Pak Lurah ko bayi sehingga bisa dia kuasai arah toko. Alun sampai Pak Lurah ko mengecek ke pindah leh. Nyo cari akak, nyo buat cari kawan dari Pak LPM ko, bah nyo bunuh Pak Lurah. Tapi Pak Lurah ko ditaka dia tu lelah tidak mati, sampailah Pak Lurah ko ke Madinah. Baik. Dan dua balik orang itu, Bapak itu punya cerita masing-masing dan itu diungkap di dalam kitab sejarah. Tak usah buat cerita panjang cerita masing-masing mereka. Kesimpulan, Ketua LPM dalam menerima harta peragihan dari Pak Lurah tadi, dia suam-suwe dia orang mabihan tangannya dan potong tangannya potong itu. Satunya KPF Pak LPM atau kaki dia ke ana. Lama Pak LPM ko mati, barang lama Pak LPM ko mati 9 bulan lama. Nampak kuku saya ke. Itu KPL Pak Lurah. Bah dia rapu adalah harta yang banyak tadi kepada Pak LPM. Bagaimana cara membunuh Pak LPM? Pak LPM ko dibunuh aja suara-suara. Dia tak ada dia makan, tak ada dia minum, atau ada dia makan seketik, atau betul yang kini kuku je. Atau ada dia makan, ada dia minum, hilangnya terima 2 buah, nak terima Pak LPM boleh. Sudah tu Pak LPM tu aku minta je, dan kena tangan dia cek dia. Sudah tu minta sudah tu dah kira kaki cek dia. Aku cukup 2 lah Pak LPM tu dan boleh dia. Masyarakat dapat kaki, dapat tangan tu cukup 2 lah. Ya kan? Betul itu. Orang ketika itu saling meributkan harta. Orang yang kan orang yang balik orang tadi tu bukan orang pansek-pansek, orang kaya-kaya sebenarnya, orang pejabat, orang-orang yang berkuasa di kampung. Habis. Akhirnya orang yang tamak dia harta, orang yang tamak dia pangkat, orang yang tamak dia jabatan, sangsara, menderita. Orang yang balik orang di Madinah, dia dalam kayu itu adonan sampai 80 hektar, adonan 30 hektar ladang
Dadang kurma, adonan 100 ekor kambing, adonan pokoknya sampai ke Makkah kau dapat. Nyo agih ke Madinah, ke Makkah. Assalamualaikum mah. Awak lah di Madinah kini mah. Udah kawan nanti Pak, udah lama di Madinah. Ada yang dia 100 hektar. Dan yang tinggal 3 hektarnya tapi dia mendapat 1 hektar. Bahasa Makkah orang Makkah kau dia. Bahasa Makkah tu pindah ke Madinah. Bahasa Makkah? Kenapa dia semangat? Karena oke, baik. Menarik kan? Menarik. Kalau itu nanti dia akan pindah. Dia kecil ke bini ya. Bini. Aku tinggal aku di Makkah. Kalau dulu ada yang pindah ke Madinah. Bang, kau pindah udah ke Madinah. Di Madinah menjanjikan. Kalau hidup untuk ikut saya ajak dia pindah ke Madinah. Bang, kau pindah udah ke Madinah. Di situ ke kayu wak, ke situ ke masjid saya tadi wak. Batukan niatnya. Mengani pindah. Ingin jadi kayu baik. Dan nanti penting. Sudah penting. Dan dia janjikan dia terulah orang pindah tadi kan? Rezeki mudah, umur panjang, rezeki murah, umur panjang, nikmat ampir bala jauh, wasaah, rahmatan wasaah, Allah berikan rezeki yang luas kepada siapa tadi? Kepada orang yang ingin pindah karena Allah dan karena Rasul. Dan orang pindah? Ingin kayu. Nah, kalau waang pindah lu nanti ke Madinah, waang akan nyangkek jadi Pak Lurah. Aku barawi kalau pindah kan? Bara pindah nan gagu tu tibu 40 orang. Dari 40 orang itu nang kali 25 orang, nambah-nambah 5 orang. Nah, jadi berbeda kan? Sudah beda? Tiba di Madinah nang 40 orang kok, diagihlah di orang Madinah. Kekayaan. Sama banyak. Baca dulu hebatnya orang Madinah. Sebenarnya panjang cerita tentang itu. Karena orang Madinah kok dari seumur yang diketahui di Madinah itu kalau ada orang bercakap, saya bertinju, saya musuh-musuh dan persatuan dengan datangnya Nabi orang damai. Mereka memilih damai daripada mengambil harta. Mereka memilih damai daripada berebut kalawi. Mereka memilih damai daripada punya jabatan. Kira-kira betul tu. Dengan datangnya Nabi Muhammad, orang damai di Madinah. Maka pindah orang Makkah ke Madinah. Tahu tak itu? Ditanam korma 3 tahun, kunyang daunnya. Namanya korma ko, mesti kalau ditanam malam kan marca. Nanti mau beli ulang ko, nanti tanamnya korma ko semakin datang. Biasanya umur 4 tahun baru berbuah korma. Umur 3 tahun baru berbuah korma ko. Nanti mau beli ulang ko. Sementara dan 25 orang ko ditanam korma. Begitu ditanam 4 bulan, 3 bulan korma ko stroke. Dia tu sedang dia kau tu, kemudian daun dia kau. Nanti kau lihat tu hilang saya korma. Stroke. Dia elok untuk sebanyak 50,000 orang. Dia elok kudo, dia elok kambing. Di orang jam-jam tu tambah hari tambah lama tambah. Dia sembah hari tambah kurang. Bang, kambing kau stroke loh. Pati na kambing kau. Marangis sediknya, tambah lama tambah susah sedikit kambing kau. Akhirnya mati kambing kau. Mati kambing kau. Nabi kumpulkanlah orang itu tadi. Ya, Bapak Ibu. Kemudian dibawalah orang itu ke Makkah. Itu yang disebut dengan Bai'at Ridwan. Dilakukanlah oleh Nabi di Makkah. Di Matu di Huzaifah. Itu sampai Ibu. Ana ingin Abu sampean ke Ibu. Ba'a awak jan berubah niat. Jadi kalau gitu apa sesungguhnya makna hijrah itu? Ibu, pindah hati aku ke Allah. Pindah pikiran aku kepada ajaran Nabi Muhammad. Pindah jiwa aku berkorban untuk Allah dan karena Rasulullah. Ketika itu baru Allah janjikan kepada mereka nurul man kasir rawasa. Ayo lihat Ibu.
Itu kesimpulan kedua. Mengawal hijrah kok, fikiran awak, hati awak, jiwa awak berada dengan Allah dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu maknanya. Itu makna hijrah itu. Kalau awak baca kamus, awak baca literatur yang paling banyak, hakikat hijrah itu kembalikan akal awak, hati awak, nafsu awak ke Allah. Awak akan aman, awak akan nyaman, awak akan tentram. Sebagai PNS kah, sebagai polisi kah, sebagai petani kah, sebagai pelaut kah, sebagai pedagang kah, ambo mengalih untuk Allah ya Allah, untuk engkau ya Allah, untuk menjalankan ajaran engkau ya Muhammad Rasulullah SAW. Lain tak tu awak. Kau ingat pergi ke kantor, pergi ke pasar, pergi ke laut, pergi ke ladang, pergi ke sawah. Dah ada nambah tu ni awak kau. Tu mampu betul ikut pak-pak ibu. Coba ibu cari wajahmu sebelum. Kamu kan seorang psikolog pak-pak. Santai ibu. Pak-pak. Menjadi apa? Kemudian sampai nak menjadi apa? Kemudian saya takut rambut. Kesimpulan dalam tahu tak apa-apa. Setelah memperhatikan wajah apa yang di muka adalah wajah-wajah yang bermasalah. Tidak ada wajah damai seperti Allah. Tidak ada wajah sejuk seperti Allah. Tidak ada wajah ikhlas. Wajah tapasuh satu. Ya. Nah, coba bayangan ibu kepada sahabatku, kata Nabi, besok kita perang. Nah, ada yang baru babini hari ko ibu, ada yang baru kahwin hari ko, ada yang baru berumah tangga hari ko. Nyetinggang satu itu demi Nabi Allah, Nabi kena Allah dan kena Nabi. Ini laki meleh lah. Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena Allah tidak ada duduk dalam diri Allah. Kenapa kita begitu? Cinta kita kepada Nabi Muhammad tidak kita punyai. Akhirnya apa yang kita punyai tak lebih mengharapkan benda, mengharapkan harta, mengharapkan jabatan, mengharapkan popularitas. Akibatnya kita lelah, kita letih, kita lesu. Singgo di surau kau lesu Jawa, di maksadi malih Jawa, mengaji malih Jawa, sedang semayang lalu Jawa, sakit atau tidak? Sakit beribu atau sehat? Itu makanya kamu sedang menghadapi orang sakit seorang Jawa. Yang jadi kecil ke ibu kau dah masuk celah dulu. Yang jadi kecil ke bapak kau tarangan di kini kau dah masuk. Masuk telinga suo melantun ke telinga kanan. Lain masuknya, tapi masuk telinga suo, keluar telinga kanan. Kenapa? Karena kamu menghadapi orang yang macam tadi itu. Tapi maksudnya bukan jamaah yang hadir di Siko. Kalau jamaah yang hadir di Siko kok insya Allah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya beda-beda tipis. Baik, jam 10:30. Tambah ya, tambah. Ibu-ibu jamaah yang menghormati. Kesimpulan. Kita simpulkan. Tak mungkin lah ibu. Kau bertanya dulu udah di rumah pengajian saya mau ke mana, boleh betul ke mana. Kesimpulan. Pertama, makna hijrah itu adalah pindah fikiran dari yang jelek kepada yang baik. Yang kedua, pindah hati yang tidak beriman kepada hati yang beriman. 3, pindah keinginan dari duniawi kepada kehidupan ukhrawi. Itu kesimpulan. Kesimpulan yang kedua, mari kita hijrah. Marilah kita hijrah. Seperti ayat yang dijanjikan oleh Allah, tak bansek bagai apa, tak miskin bagai ibu apa-apa.
ketika semua di dalam diriku Allah, semua dalam diriku perjuangan untuk Rasulullah, Allah akan berikan kemudahan bagi kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Usah ibu baca aman terjadi kini di kota Padang. Jadi itu pikiran. Mari kita mulai dari diri kita. Saya hijrah. Begitu kata-kata kita. Saya akan pindah. Begitu bahasa ibu kepada diri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini, semoga Bapak Camat dalam keadaan sehat walafiat, Bapak Kapolsek dengan seluruh jajarannya tetap komitmen memayungi kehidupan masyarakat yang telah galau gara-gara tidak mau hijrah. Ya, jadi ibu lah ibu ya Pak Polisi ikut. Awak ni nak nama hijrah Pak Polisi nak awak salahan kan tak cocok. Ya kan baca cakap orang polisi jo, batangka awak rumah tangga polisi jo, batangka awak itu makan polisi jo, batangka awak itu tangga. Yo bentuk itu ibu. Alah, jadi ibu azabnya polisi itu. Alah jadi. Ya ambillah ibu lu jadi Pak Polisi itu sebentar. Ayo seketek ke polisi, seketek ke polisi. Sampai nanya bisa awak selesaikan di bawah. Benar, seketek ke polisi. Oleh karena itu kita hijrah. Mari bersama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.